Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Rudi Bantilan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli-Toli. Di dalam pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur langsung pada tahun 2020 ini, tentunya saya sebagai Kepala Dinas Kominfo mempunyai kewajiban juga untuk menyukseskan kegiatan tersebut, ya. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020, yaitu tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Atas legal standing tersebut, tentunya sekali lagi Kominfo ini juga harus patut untuk bagaimana bisa bersama-sama KPU untuk menyelenggarakan proses-proses atau tahapan-tahapan pemilu tersebut, sehingga pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan baik, damai, dan sukses tentunya. Toli-Toli adalah salah satu kabupaten yang tahun 2020 ini, atau tepatnya tanggal 9 Desember itu juga akan terjadi penggantian pimpinan daerah, yaitu terjadi pemilu. Tentunya hal ini kita harus mengantisipasi, ya. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Toli-Toli juga terdampak itu, sehingga protap kesehatan dalam pemilu itu tentunya juga kita harus taati, ya. Nah, melihat fenomena itu, tentunya sesuai dengan tupoksi kami, ya, kami siap untuk mendukung, ya. Apalagi dalam tahapan-tahapan tersebut tentunya menggunakan media-media elektronik, ya, menggunakan fasilitas-fasilitas internet, ya. Dan ini tentunya saya sebagai Kepala Dinas Kominfo itu harus mensupport, ya. Toli-Toli memiliki 3 karakter wilayah, yaitu wilayah perkotaan, wilayah pedalaman, pesisir, dan pulau, ya. Dari 3 karakteristik wilayah tersebut itu tentunya ada beberapa hal, ya, yang bisa menjadikan kendala, di mana ada beberapa daerah yang mempunyai blank spot, ya, blank spot, sehingga tentunya di dalam dukungan fasilitasi internet, ya, khususnya baik itu untuk pemantauan, pelaporan, dan sebagainya, ini tentunya akan terjadi sedikit gangguan, ya. Tapi alhamdulillah kemarin kami Dinas Kominfo itu mendapat bantuan jaringan internet di 10 kecamatan, yang mana kemarin sesuai dengan kebijakan saya mengusulkan untuk itu ditempatkan, disebar di seluruh sekolah-sekolah, atau kami kemarin itu mendapatkan 26 titik, itu terdiri di 10 kecamatan, ya. Ini tentunya bisa membantu KPU khususnya di daerah-daerah blank spot tadi, ya. Apakah mulai dari tahap sosialisasi, ya, dari tahap sampai kepada penghitungan, itu bisa menggunakan fasilitas itu. Nah, tentunya ini, ya, alhamdulillah KPU juga dalam hal ini itu kami sudah sebanyak 3 kali, ya, melakukan pertemuan atau rapat-rapat teknis, ya, tentang penyelenggaraan itu, ya. Dan ini kami Kominfo selalu dilibatkan, ya. Malah kami mendapat surat yang terakhir dari Ketua KPU itu untuk permohonan dukungan, ya,
dalam proses pelaksanaan itu. Nah, tentunya hal ini sekali lagi dukungan ini harus disikapi dengan bijak ya, karena memang terus terang saja ada beberapa kendala plus minus ya. Ambil contoh kemarin itu hampir seluruh OPD itu terjadi refocusing ya, atau pemangkasan beberapa anggaran, dan ini tentunya saya berharap ya mungkin KPU juga ya, karena memang di situasi pandemi ini terjadi beberapa perubahan dalam tata laksana pelaksanaannya ya. Saya berharap ini juga bisa terkomunikasi dengan KPU untuk bisa didukung ya. Ambil contoh, mungkin KPU bisa memfasilitasi ya perangkat-perangkat yang ada di Kominfo ini. Ambil contoh mungkin menggunakan Zoom meeting ya. Kalau di sini tentunya kita tidak sama dengan OPD lain karena kita punya software atau perangkat-perangkat penunjang daripada kegiatan-kegiatan video conference dan sebagainya. Nah, ini saya berharap ini kita bisa maklumi bersama untuk bisa kita lakukan kerjasama ya. Ini sangat bagus ya menurut saya, karena dengan aplikasi ini itu nanti KPU bisa memfasilitasi kepada seluruh kontestan ya, atau bakal calon bupati dan wakil bupati untuk menggunakan fasilitas itu. Apakah dari sosialisasi tentang program ya, atau mungkin kampanye virtual ya. Kampanye virtual ini sangat wajib kayaknya ya, karena memang dibatasi oleh protokol kesehatan tadi. Nah, ini begitu juga ya, dengan fasilitasi itu KPU bisa melakukan Zoom meeting ya terhadap PPK, KPPS ya dan sebagainya, sehingga ini bisa cepat bisa dilakukan ya, sehingga nanti insya Allah kendala-kendala di bawah atau di kecamatan dan desa itu bisa segera bisa diatasi ya, seperti itu. Nah, kemudian juga dari situ ya kami juga bisa memfasilitasi, karena selama ini penggunaan frekuensi itu adalah kewenangan atau mempunyai tupoksi daripada Kominfo. Itu bisa kita nanti linkkan dengan pengusaha-pengusaha TV kabel ya, atau pengusaha-pengusaha daripada layanan internet yang lain untuk full power mendukung KPU, sehingga proses pemilihan ini ya, pemilu kada langsung ini itu bisa berjalan dengan tertib ya, sehingga dengan tertib itu ya diharapkan penyelesaian atau pemilu itu bisa dijalankan dengan baik tanpa ada sesuatu yang mengganggu dari proses itu sampai dalam pelaksanaan akhirnya. Ya, kemudian tentunya yang saya sampaikan tadi ya, kendala-kendala itu sekali lagi itu bisa kita komunikasikan dengan baik ya, sehingga hal ini tentunya ending atau hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa diminimalisir. Sekali lagi saya sebagai Kepala Dinas Kominfo itu mendukung bagaimana proses pelaksanaan daripada pemilu kada atau pesta demokrasi dalam hal pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu tentu kami siap mendukung dengan segala konsekuensinya ya, dengan netralitas dan sebagainya. Dan kemarin juga saya sebagai Kepala Dinas Kominfo sudah membuat surat juga mohon bantuan dukungan bagi organisasi-organisasi seperti RAPI dan ORARI ya. Ini nanti bisa menjadi bankom ya, untuk bantuan komunikasi dalam proses pelaksanaan daripada pemilu kada. Nah, ini semua adalah bentuk apresiasi Dinas Kominfo untuk mensukseskan pemilu kada yang tahun 2020 ini ya. Dan ini tentunya masih banyak lagi yang perlu kita selalu komunikasikan, baik khususnya dari secara teknis dari KPU, sehingga nanti kami bisa memfasilitasi hal-hal yang mungkin diharapkan oleh KPU
dan ini sekali lagi tentunya endingnya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan pemilu kada atau pesta demokrasi di tahun 2020. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan tentunya dukungan ini tak ada gading yang tak retak, dan tentunya adalah penyempurnaannya adalah dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.